Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bi'ulumihima fitarani, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa pa'antuhum sebagian ulama ataqwa utai takwa iku ayat taqiya yento ngedoi sapa alam tu kaula maing barang siwahu kang saliyane Allah taala. Wa qala lan ngendika sapa ba'dhum man utai sapane wong iku arada arep bagi sapa antasiha ing yen to sah khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Walad daru lan yakti utawi kampung al akhiratu kang akhir tegese kampung akhirat iku khairun luwih bagus lil ladzina kedua akeh yattaquna kang padha takwa kabeh. Afala taqiluna apa ta ora padha berakal sapa sira kabeh. Al-An'am 32. Wa qala lan ngendika sapa Abu Abdillah taqwa utai takwa iku mujanabatu mangetoi barang yubaitu kang ngetohake apa maing sira anillahi taala saking Allah taala. Wa qala lan ngendika sapa ba'dhum sebagian ulama taqwa utai takwa iku amalun amal bi taatillahi kelawan taat Allah ala nurin ing atase nur minallahi saking Allah makhafata iqabillahi krana wedi siksane Allah. Wa qala lan andika sapa Sahl ibnu Abdillah Sahal bin Abdillah la mu'ayna ora ana kang nulungi iku maujud ilallah kejaba Allah wala dalila lan ora ana kang nuduhake iku maujud illa Rasulullah kejaba utusane Allah wala izzat lan ora ana sangu bekal iku maujud illa taqwa kejaba takwa wala amal lan ora ana amal iku maujud illa sabra kejaba sabar alaihi ing atase amal ay alal amali tegese ing atase amal li annallaha karena satune Allah iku ya tali nyoba sapa Allah abadahu ing kaulane Allah bil maronti kelawan loro wal afiyati lan sehat wal faqri lan fakir wal ghina lan sugih wa ghairi halan yani kabeh pain sabar mongko lamun sabar sapa abad alal masyaqqi ing atase rekoso al muklimi kang nglarakake asabahu mongko ganjar sapa Allah ing abad wa in syakara lamun syukur sapa abad al ni'am ing atase pira-pira nikmat asabahu mongko ganjar sapa Allah ing abad. Jadi definisi dari takwa itu para ulama ada yang mengartikan at-taqwa ayat taqiyah. Takwa itu apa? Menjauhi dari selain Allah. Jadi semua yang bertentangan dengan Allah, dengan aturan-aturan Allah, dengan hukum-hukum Allah itu dihindari. Sebagian ulama man arada an tasihalahu taqwa barang siapa yang ingin takwanya dianggap sah, maka seharusnya meninggalkan semua dosa. Jadi takwa adalah meninggalkan semua dosa. Sebagian ulama Imam An-Nasr Abadi berkata, man lazima taqwa ishtaqo ila mufaraqati dunya. Barang siapa selalu bertakwa, maka dia akan rindu untuk meninggalkan dunia. Karena Allah berkata, waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Afala taqilun. Jadi kalau menurut Imam An-Nasr Abadi, orang itu kalau sudah bertakwa, sudah tingkatan takwa, maka dia sudah tidak betah hidup di dunia. Dia ingin sekali pergi dari dunia. Dia ingin sekali menuju kampung akhirat. Itu bagi orang yang sudah benar-benar bertakwa. Jadi ini untuk koreksi kita semua. Kita itu apabila diberi pilihan panjang umur atau pendek umur, pilih yang mana? Kalau ingin panjang umur, itu menunjukkan ketakwaan kita kurang tinggi atau kurang serius.
Kalau ingin pendek umur yang pendek, lah itu dipertanyakan, kenapa kok pengen umur yang pendek? Kalau hanya masalah dunia, masalah ekonomi ya bukan berarti itu takwa. Kalau alasannya ingin umur yang pendek itu karena melihat dunia yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kezoliman, penuh dengan kemungkaran, sehingga tidak kuat, merasa tidak kuat, ingin cepat-cepat kembali kepada Allah, lah itu menunjukkan ketakwaan yang tinggi. Jadi yang dimaksud dari perkataan Imam An-Nasr Abadi itu, barang siapa selalu bertakwa maka akan rindu meninggalkan dunia, itu maksudnya karena dunia itu penuh kemaksiatan, kemungkaran, ingin cepat-cepat bertemu Allah, ingin cepat-cepat menuju kampung akhirat. Bukan berarti rindu cepat-cepat meninggalkan dunia karena alasan ekonomi, alasan banyak masalah. Itu tidak seperti itu. Bahkan orang yang bunuh diri itu ya itu menunjukkan kurang bertakwa, bukan karena takwanya tapi karena kurang bertakwa. Waqala Abu Abdillah, Imam Abu Abdillah berkata, at-taqwa mujanabatuma. Takwa itu menghindari atau menjauhi sesuatu yang menyebabkan jauh dari Allah. Jadi apa saja yang menyebabkan jauh dari Allah itu ditinggalkan. Baik tindakan, penglihatan, pertemanan. Itu kalau orang yang bertakwa pasti menjaga semua. Saya akan melakukan ini, kira-kira ini Allah ridho atau tidak. Kok tidak ridho, saya tinggalkan. Aku ingin berteman dengan si A, kira-kira Allah ridho apa tidak. Oh tidak, karena dia orang yang ahli maksiat. Bahkan semua pandangan mata, pendengaran, ucapan, lisan, dan sampai lintasan hati pun selalu dikontrol. Apakah itu menjauhkan dari Allah atau tidak. Jadi orang yang bertakwa itu selalu mawas diri, selalu kontrol apa yang dilakukan, baik diam atau gerak itu selalu dikontrol. Apakah menjauhkan diri dari Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Wa qala ba'duhum at-taqwa amalun bi ta'atillah ala nuril minallah. Sebagian ulama berkata takwa itu adalah amal dengan taat kepada Allah atas nurnya Allah karena takut siksa Allah. Jadi bertakwa itu amal, melakukan sesuatu yang diridhoi Allah karena takut siksaan Allah. Wa qala Sahl, Imam Sahl berkata, la mu'ayina ilallah, tidak ada yang menolong kecuali Allah. Wala dalila ila Rasulullah, dan tidak ada yang bisa menunjukkan kecuali Rasul. Wala zada ila taqwa, dan tidak ada bekal kecuali takwa. Wala amala ila sabru alaih, dan tidak ada amal kecuali mensabarinya. Jadi Imam Sahal berkata, yang bisa menolong kita itu Allah, tidak ada yang lain. Yang bisa menunjukkan kita Rasul, tidak ada yang lain. Kita itu bisa bergerak, kita itu bisa bertaat, kita itu bisa berbuat baik. Itu karena pertolongan Allah. Jadi kalau kita mengingat atau melihat, meyakini bahwa semua tindakan, semua gerakan itu atas izin Allah, atas kehendak Allah, maka kita selalu melihat kebaikan-kebaikan Allah. Kita tidak bisa melakukan kebaikan sedikit pun. Kita ambil contoh, ada orang yang bersedekah dengan miliaran, dengan harta bendanya. Itu kalau kita yakin Allah yang menggerakkan, maka kebaikannya itu kembali kepada Allah. Coba kita perhatikan, yang menjadikan dia mendapat harta miliaran itu siapa? Allah. Yang menyebabkan dia sukses
dia jaya, dia mendapatkan harta benda itu siapa? Allah. Yang menggerakkan hati dia sehingga bersedekah itu siapa? Allah. Coba kalau Allah tidak mentakdirkan atau tidak menghendaki dia kaya, tidak bisa kaya. Coba kalau Allah tidak menghendaki dia bersedekah, dia tidak akan bersedekah. Jadi kebaikan-kebaikan itu kembali kepada Allah. Wala dalila ila rasul. Tidak ada yang bisa menunjukkan kecuali Rasul. Jadi kebaikan-kebaikan yang umat manusia dilakukan sekarang itu atas dalil atau petunjuk Rasul. Bahkan sebagian pendapat mengatakan nikmat yang paling besar itu bukan iman, tapi diutusnya Rasul. Itu sebagian ulama. Nikmat yang paling besar itu bukan iman, tapi diutusnya Rasul. Karena apa? Rasul sebagai petunjuk. Kalau tidak ada Rasul, mungkin zaman sekarang setelah Rasul itu tidak ada yang bisa beriman, tidak ada yang bisa berbuat baik. Maka wala dalila ila Rasulullah. Tidak ada yang bisa menunjukkan kecuali Rasul. Kebaikan-kebaikan kita, kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang manusia itu semuanya bermuara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala zada ila taqwa, tidak ada bekal kecuali takwa. Bekal akhirat itu kecuali takwa, tidak ada bekal akhirat kecuali takwa. Mau berbekal apa coba? Kita kembali ke akhirat. Kita kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa? Tidak ada kecuali takwa. Amal baik kita. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Mungkin kalau di dunia kita bisa bersombong-sombong. Bisa mengakui hak milik. Padahal itu bukan hak milik kita. Harta benda kita, uang kita, jabatan kita bisa disombongkan. Tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Kalau tidak didasari takwa kepada Allah. Tapi kalau didasari takwa kepada Allah, harta, jabatan, kedudukan, itu semua bisa bermanfaat di akhirat. Contoh, orang yang mempunyai jabatan tinggi di pemerintahan. Dia menggunakan kewenangan jabatannya untuk membantu khalayak ramai, membantu kemaslahatan umum, menegakkan agama Islam. Jabatannya bermanfaat yang akan mendapatkan balasan dari Allah besok di akhirat. Orang mempunyai harta banyak, miliaran, triliunan, mempunyai perusahaan banyak, tapi karena didasari takwa, perusahaannya untuk mengangkat perekonomian masyarakat, menegakkan agama Islam, harta bendanya diinfakkan untuk kebaikan, untuk menolong orang yang lemah, membantu agama, mempunyai rumah banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk dihuni atau supaya dihuni oleh orang-orang yang lemah. Itu hartanya akan bermanfaat. Itulah yang dimaksud wala zada ila taqwa. Tidak ada bekal kecuali takwa. Jadi meskipun harta benda banyak, tapi tetap untuk kemaslahatan umum, untuk kemaslahatan agama. Wala amala ila sabr, tidak ada amal kecuali mensabarinya. Maksudnya, setiap amal itu harus sabar. Kalau tidak ada sabar, maka amal itu akan rusak. Sabar itu bukan berarti mengalah, bukan berarti berdiam diri, itu tidak. Sabar dalam beramal itu maksudnya, ketika kita beramal, maka sebisa mungkin amal itu langgeng kekal sampai akhirat. Jangan sampai terkena riya, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya yang bisa menghapus pahala amal tersebut. Contoh, kita membaca Al-Quran. Sudah kita baca, kita niat dengan ikhlas, dengan tujuan mencari ridho Allah. Lah kita jaga, jangan sampai sebelum kita mati amalan tersebut hangus. Kita cerita-cerita paginya, tadi malam saya sudah baca Quran 1 juz, tadi malam saya tahajud, dengan tujuan sum'ah, dengan tujuan riya. Itu namanya tidak sabar.
Yang dinamakan sabar itu mengendalikan hawa nafsu supaya selalu dalam jalan keridhaan Allah. Jadi aku ingin menceritakan, aku ingin sombong, terus kita kendalikan, jangan, jangan, jangan. Itu tidak boleh, itu larangan agama. Itulah namanya sabar. Kita sedekah. Sedekah itu hal baik, amal. Nah, itu di situ kan banyak godaan secara nafsu. Di nafsu setan selalu menggoda. Ayo diperlihatkan supaya orang lain melihat. Ayo perlihatkan kamu orang yang baik, kamu orang yang dermawan, dan seterusnya. Kalau tidak kuat, tidak bisa mengendalikan, maka hanguslah amalan tersebut. Sedekah 10.000. Ada perasaan hati kita ingin merasa sombong, terus kita tahan. Lisan kita pengen bercerita kepada orang lain, kita tahan. Nah, itulah namanya sabar dalam beramal. Semua apa saja, sholat sama. Kita sudah sholat, sebelum sholat kita harus ikhlas. Ketika sholat jangan sampai riya. Setelah sholat jangan sampai sum'ah. Jadi sebelum, ketika, dan setelah itu sebisa mungkin selalu dalam jalan-jalan yang diridhoi Allah. Jangan sampai, kenapa kamu sholat? Aku sholat karena gak enak. Terus ketika sholat riya. Setelah sholat cerita. Itu namanya tidak sabar dalam beribadah atau dalam sholat. Li'anna Allah yabtali amtahu, karena sungguhnya Allah itu menguji hambanya dengan sakit dan dengan sehat, dengan fakir dan dengan kekayaan. Jadi setiap manusia di dunia itu pasti diuji oleh Allah. Ujiannya itu macam-macam. Ada yang dengan sakit, ada yang dengan sehat, ada yang dengan fakir, ada yang dengan kaya. Ketika kita diuji sakit, gelisah, sedih, terus kita sabar, mendapat pahala. Ketika kita diuji kaya, dengan lapang, bahagia, terus kita bersyukur, mendapat pahala. Tapi kalau sebaliknya nggak dapat, diuji sakit, diuji kesedihan, kita mengeluh, nggak dapat pahala. Diuji kekayaan, diuji uangnya banyak, rezeki banyak, tapi kita tidak bersyukur, bahkan digunakan untuk kekufuran, kemaksiatan, maka tidak mendapatkan pahala. Bahkan yang didapatkan adalah dosa.